Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang analisis kesalahan dalam berbahasa. Langsung saja. Pengertian kesalahan berbahasa. Pengertian kesalahan berbahasa memiliki pengertian yang beragam. Korder 1974 menggunakan 3 istilah untuk membatasi kesalahan berbahasa. 1. Lapses, 2. Error, dan 3. Mistake. Lapses adalah kesalahan berbahasa akibat penutur beralih cara untuk menyatakan sesuatu sebelum seluruh tuturan kalimat selesai dinyatakan selengkapnya. Untuk berbahasa lisan, jenis kesalahan ini diistilahkan dengan slip of the tongue, sedang untuk berbahasa tulis, jenis kesalahan ini diistilahkan slip of the pen. Kalimat kesalahan ini terjadi akibat ketidaksengajaan dan tidak disadari oleh penuturnya. Yang kedua, ada error. Error adalah kesalahan akibat penutur pelanggar kaidah atau aturan bahasa. Kesalahan ini terjadi akibat penutur sudah memiliki aturan tata bahasa yang berbeda dari tata bahasa yang lain. Ketiga, ada mistake. Mistake adalah kesalahan berbahasa akibat penutur tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk situasi tertentu. Kategori kesalahan berbahasa. Kategori kesalahan berbahasa yang ke-1 adalah kesalahan fonologi. Kesalahan fonologi adalah kesalahan berbahasa yang diperoleh dari kesalahan pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, serta kesalahan yang diperoleh karena perbedaan penangkap makna. Fonologi merupakan salah satu cabang dalam ilmu bahasa yang membahas bunyi bahasa yang digunakan dalam proses berkomunikasi dengan orang lain. Bunyi bahasa yang dimaksud meliputi bunyi vokal seperti a, i, u, e, o, bunyi konsonan seperti k, l, m, dan sebagainya. 2. Kesalahan formologi. Kesalahan formologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk dan pembentukan kata. 3. Kesalahan sintaksis. Kesalahan sintaksis adalah kesalahan atau penyimpangan struktur frasa, klausa, atau kalimat, serta ketidaktepatan pemakaian partikel. Kesalahan pada daerah sintaksis berhubungan erat dengan kesalahan pada morfologi. 4. Kesalahan semantik. Kesalahan berbahasa dalam semantik dapat berkaitan dengan bahasa tulis maupun bahasa lisan. Kesalahan bahasa ini dapat terjadi pada tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis. Selanjutnya ada sumber kesalahan berbahasa. Fonem A diucapkan menjadi E, fonem I diucapkan menjadi E, fonem E diucapkan menjadi E. Analisis kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi antara lain: 1. Salah menentukan bentuk asal. 2. Fonem yang luluh tidak diluluhkan. 3. Fonem yang tidak luluh diluluhkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua, yaitu Linda Setianingsih. Sumber kesalahan berbahasa dalam tataran frase. Pertama, frase kata depan tidak tepat. Kedua, salah penyusunan frase. Ketiga, penambahan kata yang dalam frase benda atau nominal. Sumber kesalahan berbahasa. 1. Penambahan preposisi di antara kerja dan objek dalam klausa aktif. 2. Penambahan kata kerja bantu adalah dalam klausa pasif. Ketiga, pemisahan pelaku dan kata kerja dalam klausa pasif. Sumber kesalahan berbahasa dalam tataran sintaktis. 1. Penggunaan kata perangkai daripada, kepada, dan untuk. 2. Pembentukan kalimat tidak baku. Sumber kesalahan berbahasa dalam tataran semantik. 1. Akibat gejala hiperkorek.
2. Akibat gejala pleonasme. 3. Akibat bentukan ambiguitas. 4. Akibat diksi atau pemilihan kata. Terakhir, sumber kesalahan berbahasa dalam tataran wacana. 1. Akibat syarat-syarat paragraf tidak dipenuhi. 2. Akibat struktur sebuah paragraf. 3. Akibat penggabungan paragraf. Begitulah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.